Gimana kabarnya Ibu pagi ini? Alhamdulillah. Sudah siang ya ternyata. Oh iya. Sudah siang. Ternyata itu juga ini ya. Ibu, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sana ibu, sana pakai itu. Baik Ibu, hari kali ini kita akan melaksanakan coaching dan tadi saya melihat Ibu sepertinya ada sesuatu yang dipikirkan. Nah, barangkali dengan kegiatan kita kali ini, dengan kegiatan coaching kita kali ini, apa yang menjadi pemikiran Ibu bisa kita diskusikan bersama di sini? Oke, terima kasih Bu. Ibu bisa membaca situasi. Ibu bisa membaca situasi. Seperti yang saya sampaikan kemarin Bu, memang saya ingin bertemu dengan Ibu untuk berdiskusi agar masalah ini bisa dipecahkan, ada solusinya ke depan, begitu Ibu. Apa itu bisa Ibu ceritakan? Begini Bu, hari ini kan tahun pelajaran baru ya Bu ya, tahun ajaran baru 2025 Saya sebagai kepala sekolah Bu, kan harus menyusun RHK baru. Nah itu setelah saya mengganti periode, tentu teman-teman saya juga mengganti periode ya Bu. Terlihat dari situ bahwasanya ada beberapa rekomendasi rapor pendidikan yang harus diselesaikan. Nah saya yang menjadi ini Bu, yang menjadi kendala bagi saya, ternyata rekomendasi dari rapor pendidikan itu ada 3 indikator yang harus saya selesaikan. Nah inilah yang jadi masalah bagi saya Bu, apakah ini harus diterima ada diselesaikan oleh teman saya yang 3 ini atau dipilih satu. Itu yang saya masih ragu, yang masih menjadi dilema bagi saya. Itu kira-kira Bu. Oke, Bu tadi sudah mengatakan yang pendidikan bahwa ada 3 yang perlu dilakukan itu. Ibu ragu apa 3-3-nya atau salah satu? Nah, menurut Ibu bagaimana pertimbangannya kalau yang dari 3 itu dilaksanakan? Menurut saya Bu, karena itu adalah rekomendasi, salah satu rekomendasi itu harus kita akomodir, harus kita selesaikan. Nah, jadi kalau menurut saya Bu, yang 3 itu tetap kita lakukan karena itu memang rekomendasi, harus kita laksanakan, harus kita kerjakan. Jadi menurut saya yang sudah saya pikirkan Bu, yang 3 itu saya lakukan, tetapi indikator itu dibagi rata dengan teman semuanya. Jadi bukan hanya 1 Bu yang diselesaikan, karena itu 3 itu harus dikerjakan supaya rapor pendidikan kita bisa meningkatkan, begitu Bu. Jadi menurut saya Bu, ini menurut saya ya Bu ya, supaya terselesaikan, kemudian rekomendasi itu bisa terjawab, bisa terselesaikan juga nilai meningkat AMBK yang berikutnya, rapor pendidikan kita bisa meningkat. Jadi yang 3 ini Bu, saya ingin membagi habis dengan guru. Ada indikator 1, indikator 2, indikator 3. Nah itu yang menurut saya yang saya pikirkan sudah beberapa hari ini. Oke, ada 3 indikator. Nah, dari 3 indikator ini bagaimana kalau misalnya Ibu membuat, apakah mungkin dilaksanakan 3-3-nya atau buat skala prioritas? Gimana menurut Ibu? Karena yang tahu kondisi di sekolah Ibu ya. Setelah saya baca indikator itu Bu, ternyata indikator 1, 2, dan 3 itu berkaitan. Nah, jadi ada yang disiplin positif, kemudian ada yang di sana bagaimana sekolah menjadikan layanan ini menjadi layanan penutup, begitu Bu. Jadi kalau kita baca, saya meyakini ini ketiga-tiganya bisa langsung Bu. Bisa langsung. Kenapa demikian? Karena beriringan, bukan berbeda. Jadi antara indikator 1, indikator 2, indikator 3 itu beriringan Bu. Nah ada satu sekolah ada juga yang saya lihat Bu, di bawahnya itu yang warna merah itu ya Bu ya, yang warna merah yang 3 tadi, yang warna kuning lain lagi Bu. Jadi saya hari ini memprioritaskan yang 3 warna merah itu. Jadi saya rasa bisa Bu. Nah mungkin ini yang kita pikirkan Bu, yang saya pikirkan caranya bagaimana supaya guru-guru ini bisa menyelesaikan tuntutan rekomendasi ini, begitu. Oke,
Berarti memang harus ketiga-tiganya indikator tadi ya, yang dilaksanakan secara bersamaan. Nah, menurut Ibu, dari 3 indikator tadi yang harus dilakukan tadi secara bersamaan, gimana potensi yang ada di sekolah itu? Alhamdulillah sejauh ini potensi untuk jadi daya dukung di sekolah saya itu Bu luar biasa. Karena sekolah saya adalah sekolah yang ada di situ tenaga-tenaga yang memang mumpuni, tenaga yang masih muda, kemudian adaptif, mereka tidak hanya berpangku tangan. Saya rasa ini melalui kebersamaan kolaborasi Bu bisa dicapai. Mungkin bisa di IHT. Salah satu pilihan saya itu EKT dan workshop. Itu yang menurut saya bisa untuk menyelesaikan masalah ini, dan saya bisa menyelesaikannya itu bergandengan dengan RHK yang saya akan pilih. Begitu Bu. Ibu sudah menemukan ininya ya, jalan potensi yang bisa Ibu lakukan tadi untuk 3 indikator tadi. Nanti workshop dan IHT. Pilihan. Iya. Nah, menurut Ibu mana yang akan Ibu pilih? Menurut saya Bu, karena di dalam program kami, anggaran kami yang kami susun berdasarkan analisis dari rapor juga, mungkin yang paling tepat itu adalah workshop. Kenapa workshop? Karena workshop bisa menghasilkan langsung. Nah, jadi teman-teman ini saya suruh untuk melakukan, pertama tentu kita memahami dulu indikator-indikator yang perlu diperbaiki. Kemudian kalau disiplin positif itu bukan hanya sekedar wacana dan hanya sekedar teori. Kan bisa dia masuk ke dalam modul aja. Kemudian melalui 4 itu ya Bu ya, mungkin intranya, mungkin esranya, mungkin go-nya, kemudian budaya sekolah. Nah itulah akan kami gali Bu, budaya ini bisa enggak gitu. Itu yang akan kami persamakan rencana Bu, di mana letaknya disiplin positif ini bisa kita kembangkan sehingga disiplin positif ini ke depannya tidak merah lagi. Begitu Bu. Itu tadi rencananya kan melalui workshop ya. Nah, kira-kira siapa yang akan dilibatkan dalam kegiatan workshop ini? Karena Ibu tadi kan menyatakan itu ada beberapa nanti nih. Terima kasih Bu. Nah, jadi di sini Bu, tentu saja sebagai pendamping pertama saya adalah partner bersama yang memberikan motivasi itu adalah Ibu pengawas saya. Untuk yang pertama Ibu Bu. Nah, kalau Ibu bisa mungkin untuk menghadirkan yang lain, mungkin ada nanti narasumber yang lebih, yang Ibu pandang itu lebih, mungkin ini bisa diskusikan Bu. Tapi tentu saja yang kita butuhkan Ibu, kemudian teman-teman, juga nanti perwakilan dari komite dan orang tua. Karena disiplin positif ini Bu bukan hanya tugas sekolah, tetapi tugas untuk seluruhnya. Begitu kira-kira Bu. Nanti ada beberapa pihak yang akan terlibat ya Bu ya dalam kegiatan rencana Ibu tadi. Ada pengawas, kemudian dari Kadulu dan komite serta perwakilan dari orang tua. Nah, kira-kira kapan akan dilaksanakan ini? Baik Bu, karena sudah menyusun RHK ya Bu ya, indikator harus dipilih, kemudian proses pembelajaran juga harus dilaksanakan. Kira-kira secepatnya Bu, kalau Ibu berkenan dan menyetujui, minggu depan kita laksanakan di hari Jumat dan Sabtu, gimana Bu? Dan Sabtu, kita kan butuh dari guru ya Bu ya. Nah, kira-kira gimana nanti Ibu akan melibatkan guru dalam kegiatan ini? Pelibatannya begini Bu, tentu kita musyawarah dulu siapa yang menjadi panitia, gitu kan, siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan apa, siapa yang berdiri di depan apa gitu ya. Jadi memang ini itu yang perlu kita musyawarah dulu, kita tentukan dulu panitia pelaksananya, sehingga nanti memang workshop ini bukan hanya seremonial, tetapi menghasilkan sesuatu yang benar itu adalah untuk memecahkan masalah tuntutan dari rekomendasi. Jadi kita bentuk panitia Bu, kemudian nanti dari panitia itu akan diberikan tugas masing-masing yang jelas supaya nanti tidak ada yang melempar tanggung jawab, begitu Bu. Oke. Jadi sudah ada rencana Ibu ya. Baik, jadi tadi sudah ketemu nih sama Ibu solusinya kira-kira apa dan kapan ya. Nah, bentuknya nanti yang akan dilibatkan nanti bisa Ibu sampaikan lagi.
Kalau bentuk pelibatan di sini Bu, yang terutama tentu yang paling utama sekali guru ya Bu, Bapak Ibu guru dan tenaga yang ada di sekolah. Kemudian bentuk pelibatan komite tentu kita perlu dukungan dari beliau karena ini menyangkut karakter atau kedisiplinan yang tidak lepas dari dukungan dari orang tua ya Bapak. Jadi keterlibatan mungkin di awal itu Bu, kita sosialisasikan dulu sih disiplin positif itu seperti apa sih gitu. Kemudian setelah itu baru nanti kita hanya tinggal guru dan tenaga pendidikan untuk memasukkan disiplin positif itu ke dalam modul pembelajaran. Begitu Bu. Bagus sekali nih, udah terbuka kayaknya pemikiran.